قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Masyaallah muslimin, bapak ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, kita masih terus diparingi sehat, diparingi umur panjang, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk berada dalam majelis yang mulia ini. Mugi-mugi majelis kita pengawasan rutin malam Kamis senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk meraih ilmu dan senantiasa diberi taufik. Dan mugi-mugi yang berada dalam keadaan susah segera diangkat kesulitan-kesulitan yang ada, yang berada dalam keadaan sakit segera diberikan kesembuhan tanpa meninggalkan bekas, yang dalam keadaan sedih dirundung duka Allah ganti kesedihan dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan mugi-mugi kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa istiqomah mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Malam hari ini kita kembali ngaji khusus tema pembahasan hadis saking kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Tadi dibagi buletin itu dua macam. Yang pertama itu yang kurang pekan lalu, yang judulnya sirik, itu jalan kesesatan. Yang belum dapat silahkan ambil buletin tersebut. Kemudian yang saat ini buletinnya judulnya mengejar shaf pertama. Bapak ibu-ibu sekalian, ketika kita masuk masjid, ini satu ajaran untuk jadi yang terdepan dengan mencari shaf pertama terlebih dahulu. Shaf ini lebih utama daripada shaf yang kedua, shaf yang ketiga. Namun biasanya shaf pertama itu cuma pertama saja, nggak ada kedua, nggak ada ketiga. Berarti dapatnya ya shaf pertama terus. Apa sih ngarak dikejar? Ya santai aja. Wah disuruh kejar shaf pertama ya. Gur aku karo wong telu. Makanya saya membahas ini juga. Waduh, saf neng Gunung Kidul iki gur shaf pertama terus. Mau pindah ke masjid yang lain juga ya shaf pertama lagi. Karena safnya cuma pertama terus. Ya ibu-ibu ya juga sama. Betul nggih, ibu? Betul. Ya iya. Jujur banget ini. Mau kejar shaf kedua ya cuma shaf pertama lagi. Maghrib ya shaf pertama, Nisa
Sop pertama apalagi subuh. Plus. Kadang ada yang sering nanya, Ustadz, saya itu azan tak tunggu jamaah, orang teko tak iqomah, sekalian ngimami. Wah, itu lebih lagi dari sop pertama itu. Guru imam, nggak ada lagi jamaah. Ya, namun kita perlu pelajari seperti ini. Ya, mudah-mudahan jamaah-jamaah kita itu tambah sadar, sehingga masjid-masjid kita yang ada itu terisi penuh dengan sop-sop sholat, sehingga ada saling berlomba di sini dalam kebaikan. Ya, kita bukan berlomba terus dalam dunia, namun kita berlomba dalam kebaikan. Nanti dibacakan 2 hadis. Kita lihat pembahasannya masing-masing, hadis 1082 dan 1083. Monggo dibaca. Wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha faqulna ya Rasulullah wa kaifa tusafful malaikatu 'inda rabbiha qala yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fi saffi rawahu Muslimun. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami lalu berkata, maukah kalian bersaf seperti bersafnya para malaikat di hadapan Rabb-Nya? Maka kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah malaikat bersaf di hadapan Rabb-Nya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka menyempurnakan saf pertama dan saling merapatkan safnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, lihat hadis saking Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ia menyatakan Rasulullah SAW itu pernah menemui kami. Kemudian Rasul SAW itu bertanya, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Maukah kalian itu bersaf? Berapa? Saf. Jadi buat saf seperti safnya para malaikat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu-ibu lihat, disebutkan malaikat itu kalau menghadap Allah itu menghadap dengan membuat saf. Maka kami berkata, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha. Lalu bagaimana caranya malaikat itu membuat shaf di hadapan Rabb-Nya? Maka ia mengatakan yutimuna sufufal awwal wa yatarasuna fis shaf, yaitu malaikat menyempurnakan shaf pertama dulu. Menyempurnakan shaf pertama lebih dahulu. Wa yatarasuna fis shaf, dan mereka merapatkan shafnya yang ada. Jadi membuat shaf itu tidak ada celah. Berarti 2 hal di sini kalau kita lihat sifat shaf yang ada pada para malaikat. Yang pertama, shafnya itu dibuat shaf pertama dulu terisi. Berarti yang depan dulu. Ya. Kemudian yang kedua, shafnya yang dibuat adalah shaf yang tidak ada celah, namun shaf yang dibuat dekat. Dan di sini bukan kita maksudkan rapat-rapat sekali, bukan. Karena kalau rapat sekali, ya ini malah ganggu orang. Ya, mungkin nanti ada yang ketika berdiri bukan badannya berdiri tegak seperti ini, namun dia menyamping malah. Ya kan? Pernah lihat?
Pernah nggih? Malah menyamping gini atau gini. Waduh, iki kepiara. Mau longgar gini nggak bisa, kanan kiri ini kerapatan banget sehingga sulit sekali untuk membuat shaf. Yang diperintah di sini adalah dua hal tadi. Shaf pertama diisi dulu, baru kemudian yang kedua diperintahkan untuk shaf itu rapat. Dirapatkan shafnya, tidak ada celah. Inilah hadis tadi Imam Nawawi katakan rawahu Muslim. Kita lihat faedah hadis yang ada. 1. Malaikat itu berbaris bersaf di hadapan Allah. Mereka pun merapatkan safnya, tidak ada celah antara mereka di dalam saf. Malaikat itu berbaris bersaf di hadapan Allah. Misalnya ketika mendengar perintah dari Allah langsung, mereka ketika itu ya berbaris bersaf, membuat safnya tadi tidak ada celah, artinya dalam keadaan rapat. Namun tadi dengan catatan rapatnya ini tidak sampai nyakiti, ganggu, zolimi yang lain. Kemudian yang kedua, lurus dan rapatnya shaf menunjukkan umat Islam itu satu. Juga hal itu menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan berada dalam satu din, satu imam, dan satu akidah. Lurus dan rapatnya shaf ini sebagai ajaran pada kita sekalian bahwasanya umat Islam itu diperintahkan satu. Diperintahkan apa? Satu apa? Satu din, satu agama, satu ajaran. Kemudian satu imam, satu pemimpin. Juga diperintahkan satu akidah. Kalau dalam masalah din, masalah akidah itu diperintahkan satu, nggak beda-beda. Apa yang mencerminkan akidahnya itu satu? Ya ajarannya satu. Nanti yang keluar orang itu berada di mana, kiai ini, ulama ini, ustadz ini berada dimanapun, ngomongnya cuma satu akidah saja. Pembahasannya nanti sama. Ya. Padahal tidak ada kata sepakat mereka nggak buat janjian. Pak Ustadz, nanti ketika mau ngisi pengajian, nanti bahas ini enggak. Namun ketika membahas masalah akidah, mengerucut pada satu masalah dan pendapatnya itu sama. Beda nanti kalau membahas masalah-masalah fikih, membahas masalah-masalah hukum, ya, membahas masalah ibadah, itu nanti bisa berbeda. Ada yang nanti ya ketika bangkit saking ruku tangannya sedekap, ada yang tidak sedekap, ada yang diturunkan tangannya. Kemudian ketika tahiyat ada yang angkat jarinya, jari telunjuknya isyarat saking awal. Ada yang dari tengah-tengah asyhadu alla ilaha illallah saking illallah. Betul lah? Betul. Beda dalam masalah ini enggak masalah. Namun kalau dalam masalah akidah diperintahkan itu satu. Karena ini masalah prinsip. Dan para ulama, bapak ibu-ibu sekalian sudah membuat konsensus kesepakatan yang mereka ini sebutkan dalam kitab-kitab akidah yang mereka tulis. Ya, dalam kitab-kitab akidah yang mereka tulis. Contoh misalnya Imam Ibnu Qudamah, ini dalam mazhab Hambali, itu menyatakan Ar-Rahmanu al-Arsyistawa. Ar-Rahman, Allah menetap tinggi di atas sana, di atas arsy-Nya. Ini dalam mazhab Hambali. Imam Al-Muzani dalam mazhab Syafi'i dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan Allahu alin ala arsyihi. Allah itu menetap tinggi di atas arsy-Nya pula.
Ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad tadi dengan Imam Al-Muzani, murid senior saking Imam Syafi'i, itu tidak pernah ketemu. Janjian pun nggak pernah. Namun ketika membuat satu prinsip itu sama. Yang ini mengatakan Allah di atas seluruh makhluknya, di atas sana. Yang ini mengatakan Allah di atas seluruh makhluknya, Allah di atas sana. Berarti ini prinsip yang sama. Berarti kalau ada yang menyelisih prinsip ini, keliru, fatal. Karena menyelisih prinsip akidah. Atau yang para ulama sebut dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh yang menyelisih prinsip ini, ada yang katakan Allahu fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Allah fil batin. Allah ada di dalam batin saya. Atau ada yang menyatakan, oh nggak boleh ngomong Allah itu di mana. Itu kurang ajar. Nggak boleh nanya seperti itu. Ya, wah ini keliru. Karena ulama-ulama yang tadi saya katakan, ulama-ulama mazhab pun yang mazhabnya berbeda pun itu satu suara. Oke, itu satu suara. Padahal nggak pernah ketemu, bertemu pun itu enggak, janjian itu enggak. Namun karena pegangannya itu Al-Quran dan hadis, maka prinsipnya itu sama. Contoh lagi. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penyikapan pada pelaku dosa besar, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad mengatakan tidak boleh mengkafirkan ahlul kiblat dikarenakan dia melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar itu belum tentu kafir. Kecuali dosa besarnya adalah dosa syirik. Karena syirik masih di atas dosa besar. Maka tidak boleh menyatakan orang itu keluar dari Islam atau kekal dalam neraka cuma dikarenakan dia melakukan dosa besar. Contoh prinsip yang menyelisih hal ini, ajaran yang menyelisih hal ini, yang dulu bapak ibu-ibu pernah dengar, ada yang masuk neraka dari kaum muslimin. Kalau sudah masuk neraka tidak bisa lagi keluar, bagaikan unta masuk dalam lubang jarum. Keliru. Ini akidahnya kalau para ulama sebut itu akidahnya Khawarij. Khawarij itu meyakini orang yang melakukan dosa besar itu kafir, kekal dalam neraka. Dosa besar contohnya apa? Bunuh orang. Selingkuh dosa besar mboten? Dosa besar. Mabuk? Dosa besar. Pasang nomor? Pasang nomor, mau pasang 2 nomor kek, mau 4 nomor kek, pokoknya itu dosa besar. Mau dapat mobil kek, mau dapat motor, mau dapat kulkas, pokoknya itu dosa besar. Hartane halal mboten? Jenengan dapat dari hasil judi, pasang nomor, motor metik, keluaran terbaru, harga 18 juta. Halal mboten? Eman-eman loh iki. Hah? Mumpung gratis ini. Dapat dari nomor. Umumnya karem. Halal mboten? Dipakai halal mboten? Tidak. Mboten halal? Tidak. Tenan loh iki. Iya, betul. Berarti ketika dapat motor tadi hasil judi, terus nggak diambil, tenan. Mikir-mikir, imannya ora kuat. Dosa besar.
Nah tadi kalau menurut pemahaman yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah tadi, Khawarij itu nyatakan pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Atau ada yang mirip seperti dari Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan kalau orang melakukan dosa besar dia tidak disebut beriman, tidak disebut kafir. Mana posisinya? Manzilah baina manzilatain. Di antara dua keadaan. Mau bilang mukmin enggak, mau bilang kafir enggak. Namun Mu'tazilah meyakini kalau nanti di akhirat tempatnya adalah di neraka. Ini sama seperti prinsip orang yang katakan tadi, kalau tiang muslim masuk neraka tidak boleh keluar-keluar lagi bagaikan unta yang masuk, unta apa jarum? Unta yang masuk dalam lubang jarum. Ya, ini prinsip yang batil, menyelisih ayat Al-Quran, menyelisih hadis Nabi SAW, menyelisih prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pernah nggak dengar tadi tentang orang muslim masuk neraka nggak keluar-keluar lagi bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum? Pernah nggak? Nah, tolong dihapus, di-delete, hapus pemahaman itu, pemahaman yang nggak benar. Itu menyelisih ayat yang banyak, menyelisih juga hadis-hadis saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nantinya mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar. Padahal orang yang masuk neraka misalnya, selama masih ada iman, dia masih bisa dapat syafaat. Kalau prinsip tadi nyatakan nggak bisa keluar-keluar, padahal di akhirat nanti masih bisa dapat syafaat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Berarti yang nyatakan tidak keluar-keluar lagi dari neraka tadi meyakini juga tidak adanya syafaat, tambah fatal lagi. Ya. Karena pemahaman ini tidak ada dari pemahaman yang ada sumbernya dari Imam Ahmad, yang ada sumbernya dari Imam Malik, yang ada sumbernya dari Imam Syafi'i, yang ada sumbernya dari Imam Abu Hanifah, sampai pun sahabat, sampai pun Rasulullah SAW, tidak ada. Paham gak? Ini prinsip akidah orang Muslim. Prinsip ini harus sama. Yang menyelisih berarti dianggap keliru. Sama seperti kita punya prinsip harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Gak boleh ada yang nyatakan sudahlah kita gak usah pakai dalil, gak usah pakai Al-Quran, gak usah pakai hadis. Orang yang nyatakan gak usah pakai tadi berarti dia juga punya prinsip yang keliru dalam beragama. Karena kita mau mengerti ibadah dengan benar itu harus dengan jalan wahyu. Bisa sholat dengan benar juga harus dengan jalan wahyu. Mau tahu ini dosa besar, ini syirik, ini dosa, ini maksiat, itu juga berdasarkan jalan wahyu. Tanpa wahyu nggak bisa paham. Sehingga kita harus punya sumber untuk beragama, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Terus dibacakan lagi berikutnya yang ketiga. Seorang muslim diperintahkan untuk tasyabuh dengan malaikat, yaitu menyerupai perbuatan baik malaikat, karena malaikat itu selamat dari kesalahan atau maksum. Sedangkan menyerupai tasyabuh dengan yang maksum menunjukkan akan serupanya amal secara sempurna. Tasyabuh itu artinya niru-niru, menyerupai. Kalau kita katakan tasyabuh bisa dua maksud. Tasyabuh dengan yang baik, tasyabuh dengan yang jelek. Kalau kita tasyabuh dengan yang baik, menyerupai orang-orang yang baik, menyerupai seperti malaikat, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan. Karena yang kita itu teladani, yang kita contohi itu sesuatu yang baik. Beda kalau kita itu niru, kita contohi orang-orang yang sudah bawa karakter jelek. Contoh, kira-kira di tempat kita atau di sekitar kita pernah dengar nggak ada yang jadi tokoh atau mungkin imam masjid
namun punya kasus. Kasusnya apa? Selingkuh. Banyak. Oh coba banyak ya, kasihan. Ada. Ada atau banyak? Ada. Saat itu kan masuk imam masjid semuanya itu selingkuh. Gimana keadaan umatnya? Imam masjid selingkuh loh, gimana? Paling ada cuma 1-2 saja. Kira-kira kalau dia jadi seperti itu, ini yang jadi pemimpin, ini yang jadi imam sholat, ini yang berada di depan jamaah-jamaah lainnya. Kira-kira kalau dia itu masih ditokohkan atau masih dianggap sebagai pemimpin, masih sebagai orang yang diteladani, kira-kira jamaah di bawahnya itu akan ngikut selingkuh atau tidak? Akan ngikut selingkuh atau tidak, ibu-ibu? Oh enggak, namun ada karena ngikut pemimpinnya sendiri. Sehingga kalau pemimpin itu buat dosa, tokoh itu buat dosa, pemuka agama itu buat dosa, dan ini dilihat oleh orang banyak, dosa yang dia lakukan itu lebih besar daripada orang biasa yang melakukannya. Maka kalau ada misalnya kiai itu selingkuh atau ustadz itu selingkuh, dosanya lebih besar daripada orang awam itu selingkuh. Kenapa kok berbeda? Karena dia jadi orang yang akan ditiru, jadi panutan, jadi contoh. Sama seperti dia membawa amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya. Kalau diikuti, lebih parah dia lakukan dibandingkan orang biasa lakukan. Karena kalau dia lakukan amalan tersebut langsung, yang lainnya akan nyontoh. Oh, ini ustadz saya lakukan amalan seperti ini. Dalilnya apa? Pokoknya Pak Kiai saya, Pak Ustadz saya, itu saja yang saya ikuti. Betul apa mboten? Betul. Dan jamaahnya jadi ikutan-ikutan keliru juga dikarenakan mencontoh pemimpinnya yang berada di depan. Sehingga kalau dalam masalah tasyabuh, yang benar kita contoh yang baik. Malaikat itu safnya dibuat lurus, safnya dibuat rapat, maka kita contohi juga safnya para malaikat ketika kita itu sholat. Jangan contoh-contoh orang yang berperilaku jelek. Kemudian kita lihat hadis 1083. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan cara mengadakan undian, pasti mereka melakukannya. Baik, seandainya orang-orang mengetahui keutamaan azan dan shaf pertama, dua hal lagi, azan dan shaf pertama. Berarti kita di sini disuruh berlomba-lomba siapa yang azan dulu dan siapa yang mendapatkan shaf pertama terlebih dahulu. Ya, siapa yang azan terlebih dahulu dan siapa yang dapat shaf pertama terlebih dahulu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau orang tahu keutamaannya dan dia tidak mendapatinya kecuali harus berundi. Ya, harus dengan apa? Berundi. Maka tentu saja mereka akan berundi ketika itu. Berundi bisa jadi ya pakai undian, bisa jadi juga pakai apa? Pimpa, pingsut, dan semacam itu. Kalau tahu keutamaannya, siapa yang mau ke depan? Ayo duluan, ayo pingsut dengan saya. Namun kan nggak ada pernah kayak gitu jamaah ya.
Ya, paling ada, oh Pak jenengan saya di depan Pak monggo. Ya, monggo Pak jenengan saja. Ini sudah dia mau dapat sebenarnya, namun dia lihat yang lainnya, Pak jenengan aja duluan. Kasih ke yang lain seperti nanti kita akan bahas, boleh nggak menyerahkan soft pada orang lain, padahal kita bisa dapat soft itu terlebih dahulu. Sekarang lihat faedah hadis. Hadis ini menunjukkan keutamaan adzan dan shaf pertama. Hadis ini menunjukkan keutamaan azan dan shaf pertama. Yang kedua, boleh berundi dalam perkara yang mulia. Boleh berundi cuma dalam perkara yang mulia saja. Berarti untuk selain urusan ini tidak boleh. Andai boleh untuk shaf pertama tadi dicat dengan cara berundi, boleh silakan berundi. Namun ini tidak ada yang pernah melakukannya. Namun untuk hal yang lainnya, untuk berundi itu nanti sama dengan berjudi. Berundi nanti sama dengan apa? Berjudi. Tahu judi? Judi ini pengertiannya apa? Contoh-contohnya apa? Tadi sudah main apa tadi? Pasang nomor. Ya, nomor togel tadi. Masih jalan terus Pak? Apa wis tobat? Tobat. Tenanan loh tobatnya ini. Nggak diulang lagi. Apalagi yang termasuk judi zaman sekarang ini. Pernah Bapak Ibu-ibu dapat SMS, silahkan balas SMS ini, nanti akan diundi mendapatkan hadiah mobil dengan merek ini. Pernah cuma disuruh kirim apa? SMS. Judi enggak? Judi atau tidak? Judi. Kaidahnya adalah untuk memahami masalah judi, Bapak Ibu, setiap ada pengundian nasib dengan masing-masing peserta itu nyetor. Dengan masing-masing peserta itu apa? Nyetor. Dan cuma sebagian saja yang mendapatkan hadiah, maka itu termasuk judi. Contoh perlombaan voli, para peserta yang ikut disuruh pakai uang pendaftaran 100.000 rupiah. Hadiahnya diambil dari uang pendaftaran tadi, dikumpul 100.000 rupiah tadi. Klub yang ikut 24 klub. Totalnya berapa tadi? 2.400. Oh, 1 juta lah, 1 juta. Hadiahnya nanti 24 juta rupiah. Yang cuma mendapatkan ini cuma yang juara 1. Ini namanya judi. Mau contoh yang lainnya lagi? Main bal-balan. Biasanya sing nom-nom itu main futsal, sewa lapangan. Yang kalah nanti bayar lapangan. Yang kalah nanti bayar lapangan. Judi termasuk juga. Contoh lagi, main apalagi yang lainnya, perlombaan yang lainnya. Yang menang, ya, yang kalah nanti akan mentraktir makan. Ini perlombaan yang ada taruhan juga di dalamnya, nggih? Itu juga termasuk judi. Ibu-ibu ketika belanja di supermarket, ketika dapat belanja lebih, biasanya dikasih kupon. Terus voucher ini atau kupon ini dimasukkan dalam kotak. Di akhir tahun nanti diundi. Konten apa pembuatan, Bu? Pernah temukan nggak? Kemudian diundi, hadiahnya motor. Itu biasanya diambil dari uang belanja, dipotong kemudian digabung, itu jadi taruhan, dapat hadiah itu. Ini juga termasuk
judi. Untuk hal tadi, judi dalam masalah ini nggak boleh masuk dosa besar. Yang dihasilkan adalah sesuatu yang haram karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi tidak dihalalkan. Door prize itu nggak ada setoran. Misalnya Darus Solihin memberikan door prize, semuanya dikasih nomor. Jenengan setor nggak? Enggak. Cuma setor muka, cuma setor datang. Mancing, ya, yang kumpulin dulu, terus mancing bareng. Setorannya sama semuanya. 1 kilo, biaya 1 kilo semuanya gitu maksudnya. 50 ribu misalnya ya, kumpul, terus sewa. Semuanya dapatnya rata sama enggak? Ya, judi. Asik banget judinya ya. Judi. Sudah kan? Mudah-mudahan diberi taufik lan hidayah. Tobat. Siapa suruh ngaji? Kalau orang ngaji ke orang paham kayak gini loh. Namun kalau jenengan nggak ngaji, nggak tahu ini dosanya double. Ya, malah tahu, wes paham, alhamdulillah. Jadi Pak, paham. Daripada jenengan nggak ngaji, wes orang ngaji banyak protes. Wes orang ngaji banyak protes, orang paham, mulutnya ngomong terus. Padahal nggak tahu dia itu makan makanan yang haram. Nah, sekarang kita diperintahkan berlomba dalam saf pertama. Ini juga punya kandungan kita berlomba dalam kebaikan secara umum. Selama itu kebaikan, kita diperintahkan untuk saling berlomba. Dibacakan. Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a. Maka berlombalah berbuat kebajikan, kepada Allah lah kalian itu akan kembali. Yang ayat yang berikutnya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian pada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka diperintahkan untuk berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Jika engkau lihat ada yang mengunggulimu dalam urusan dunia, tetangga nambah kulkas lagi, tetangga nambah motor lagi. Itu dunia nggih? Nggih. Tetangga nambah lantai rumah lagi. Tetanggane nambah keramik lagi. Sakit hati mboten? Wah, saestu. Wah, tambah sumuk, tambah panas. Padahal itu cuma nambah saja, yang samping kanan kiri yang panas. Wah, iki motor meneh. Lihat lagi mobil pick up turun lagi, bawa kulkas lagi. Wah, iki meneh kulkas meneh. Wah, tambah sumuk ya. Iya, Pak. Saiki ora.
Wah, bojone yang buri tambah panas-panas lagi itu toh Mas. Ayo sesuk kredit meneh Mas, Mas. Nambah lagi utang. Betul nggak Pak kayak gini Pak? Iya wes. Emang urusan dunia kayak gitu. Disuruh nih lihat. Kalau ada yang ungguli kamu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Jangan kalahkan dengan kulkas lagi. Ngaji. Jangan kalahkan lagi dengan motor. Kon ngaji. Jangan kalahkan lagi dengan keramik. Suruh ngaji. Kalau itu dikejar terus sampai mati nggak akan rampung. Betul apa pembuatan Bu? Ibu-ibu loh biasanya yang buri gitu. Mangkel banget dia pun. Sudah ditahan terus. Kalau ada yang ungguli kamu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Jangan kalahkan dalam urusan dunia. Cari, orang itu malas ke masjid, saya pergi ke masjid. Wah, orang itu malas ngaji, saya harus rajin tambah ngaji. Wah, orang itu anaknya itu nggak soleh, itu anaknya nakal semua. Walaupun dia ungguli saya dalam urusan dunia, saya harus jadikan anak saya anak yang soleh. Selesai. Karena kalau kejar dunia terus, kalahkan dunia terus, nggak pernah rampung. Mau rampung sampai kapan coba? Sampai tahun berapa? Ya, sampai tahun berapa? Sampai kiamat juga dengan dapati kiamat tuh nggak akan rampung. Sampai Nabi SAW katakan sampai kamu itu makan lemah, makan tanah, alias mati. Itu baru selesai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu akan terus berbangga-bangga dengan harta, membuat mereka itu lalai. Mereka terus berlomba-lomba dengan harta sampai mereka masuk dalam kubur. Sudah jadi almarhum baru rampung. Terus lihat lagi perkataan Wahib bin Al-Warid. Ini ulama-ulama dulu kalau ngomong ini enak, sekali tentrem banget. Makanya orang kalau ngaji itu kalau dengar perkataan dari ayat Al-Quran, saking hadis, saking perkataan para ulama, tenang banget hidupnya. Nggak mikir tetangga, nggak mikir teman kantor, yang itu kejar dunia terus. Santai saja dia jalani kehidupan. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Tenang. Terus lihat Wahib bin Al-Warid mengatakan. Wahib bin Al-Warid mengatakan, jika kamu mampu untuk mengungguli seseorang dalam perlombaan menggapai ridha Allah, lakukanlah. Disuruh kalau kalian mampu untuk berlomba dalam urusan akhirat, berlombalah. Oh, tetangga saya rajin sholat subuh. Saya masih malas bangun sholat subuh. Saya harus kalahkan dia. Mulai besok saya harus tangis subuh, kemudian jalankan sholat subuh. Ini kok malah urusan sholat subuh dia nggak pentingkan. Untuk urusan-urusan yang lain dia kejar-kejar terus. Subuhnya nggak pernah tepat waktu. Subuh saat ini jam pinten Pak? 4 tunjul 4:10 ya. Setengah 6 itu sudah terbit matahari. Jenengan itu sholat subuh jam 6 itu sholat duha, bukan sholat subuh. Kalau tetangga itu sholat subuhnya Masya Allah semangat terus, jenengan harus kalahkan itu. Coba lihat lagi perkataan sebagian salaf yang lainnya. Sebagian salaf lagi mengatakan, seandainya seseorang mendengar ada orang lain yang lebih taat pada Allah dari dirinya, sudah selayaknya dia sedih karena dia telah diungguli dalam perkara ketaatan. Lihat, lau anna rajulan, seandainya ada orang sami'a bi ahadin, dengar orang lain atwa lillah, lebih taat pada Allah,
dia lebih rajin sholat, dia lebih rajin bangun malam, dia lebih rajin untuk ngaji, dia lebih semangat untuk gapai akhirat. Kata para ulama di sini, seharusnya dia itu sedih karena sudah dikalahkan dalam urusan ketaatan. Kita nggak pernah sedih. Tetangganya itu rajin sholat malam terus, kita biasa-biasa aja, ya wes tangi, wes sholat, ya. Tetangganya tadi itu rajin ngaji, nih kita cuma santai-santai saja, ya sudah, ya wes ngaji, yo ngaji, silahkan ngaji, nggak sedih juga, ya. Malah ada orang yang rasani wong ngaji. Oh banyak gitu, oh itu yang banyak ya. Ngaji aduh tekan warak. Padahal yang ngomong ki ora tahu ngaji. Betul Pak? Terus yang berikutnya, dalam urusan dunia dahulukan yang lain. Kalau tadi untuk urusan ibadah, kalau untuk urusan dunia malah kita dahulukan yang lain. Coba lihat pembahasannya. Di antara hak terhadap sesama yang dianjurkan adalah mendahulukan sahabatnya dalam segala keperluan dunia. Dan perbuatan ini dianjurkan atau disunnahkan. Ini disebut dengan isar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ya, lihat, baca dulu yang di bawahnya contohnya. Contohnya dapat dilihat pada orang Muhajirin dan Ansar dalam ayat, dan mereka kaum Ansar mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Yang dimaksudkan ayat ini adalah ia mendahulukan karena yang butuh dari kebutuhannya sendiri, padahal dirinya mereka yang butuh. Yang dimaksud ayat ini adalah ia mendahulukan mereka yang butuh dari kebutuhannya sendiri, padahal dirinya juga sebenarnya butuh. Baik, contoh biar gampang. Ini dahulukan untuk urusan dunia. Ada tiang sepuh yang kita lihat ngantri di belakang kita, ngantri bayar listrik misalnya. Jenengan dahulukan yang mana? Mampu nggak untuk dahulukan yang tiang sepuh tadi? Mampu, sanggup nggih? Dahulukan dia lebih dulu. Walaupun saya sudah ngantri lama, sudahlah bapak ini terlebih dahulu. Ini namanya isar. Dahulukan orang lain padahal kita juga sebenarnya butuh. Ada yang ingin ngantri makan prasmanan, ngambil sendiri. Lihat, kita sudah ada di depan, namun yang di belakang itu kok kayaknya butuh makan sekali. Sudahlah Pak, jenengan saja duluan, saya nanti belakangan. Dahulukan dalam urusan perut. Dahulukan dalam urusan perut dan makan. Mampu atau tidak? Wah, wes mikir-mikir. Mikir-mikir, wah nanti aku ngeli kepin. Cuma mikir diri sendiri saja. Contoh, ibu-ibu, Masya Allah sudah pakai gamis. Gamisnya ada berapa ibu-ibu? Nah, misalnya jenengan suatu waktulah entah kapan dapat gamis anyar lagi, terus tetangga di rumah ya datang ngetok pintu, Bu, saya bisa nggak dikasih gamis satu? Bisa nggak ibu-ibu ngasih? Walat, terus mikir-mikir ya. Arak dine sing anyar apa sing lawas? Pasti yang lawas ya kan? Padahal ini mungkin belum pernah ngaji loh. Ibu kasih yang anyar misalnya gitu, besok mangkat terus mungkin lebih semangat daripada ibu. Sanggup nih Bu?
Anyar loh iki. Wah, mikir-mikir. Paling yang sudah dipakai 10 kali baru dikasih. Wah, niki Bu wonten. Kalau jenengan itu dahulukan yang lain, padahal itu butuh, itu namanya isar, mendahulukan yang lain. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada cerita di antara para sahabat, dulu banyak kisah tentang hal ini. Saya ada buat tulisan nanti tentang hal ini juga. Namun di sini menunjukkan kisah-kisah yang luar biasa sekali dari para sahabat dulu. Ada tamu yang ingin datang dan butuh dilayani. Maka Rasulullah SAW ketika itu mengajukan pada para sahabat, siapa yang mau melayani tamu saya? Maka ketika itu ada yang bernama Abu Tolha, bapak tiri dari Anas bin Malik, di mana ibunya Anas ini bernama Rumaisa atau bernama Ummu Sulaim, itu adalah sebagai istrinya. Nah, Abu Tolha ketika itu katakan saya, padahal ketika dia pulang di rumah, dia periksa dalam rumah, yang ada cuma makanan sobiyah, makanan untuk bayi. Kita sebut apa berarti kalau makanan untuk bayi? Bubur. Berarti makanan ini cuma untuk bayi itu saja. Berarti Abu Tolha dan Muslim yang ketika itu punya bayi, mereka harus tidurkan biar nggak nangis-nangis minta makan. Maka Abu Tolha suruh istrinya, ayo tidurkan dia segera biar kita bisa layani tamu. Biar kita bisa layani. Maka ketika itu Ummu Sulaim segera masak makanan untuk bayi tadi. Masak disiapkan, sudah matang, sudah siap, kemudian siap untuk disajikan. Masalahnya nanti tamunya ngerti. Yang disajikan itu adalah makanan bayi atau bubur tadi yang kita sebut. Caranya gimana? Maka semua lampu dimatikan dalam rumah. Dan porsi makannya cuma bisa untuk tamu saja. Tetap piring dibawa keluar untuk layani tamu tadi. Dan Abu Tolha yang temani ketika itu juga membawa piring. Kosong. Kemudian si tamu itu makan, enak sekali. Rampung, si Abu Tolha juga pura-pura makan. Tahu bunyi piring gimana kalau sudah kosong ya? Nah, ting ting ting, pokoknya sudah bunyi lah, ya gerak-gerak makan itu ada. Sudah selesai, alhamdulillah tamunya dilayani dengan baik. Kemudian pagi hari Rasulullah SAW tanya, tadi malam gimana Abu Tolha, sudah layani tamu saya? Alhamdulillah wahai Rasulullah, kami walaupun pas-pasan, kami bisa layani tamu tersebut dengan baik. Kira-kira Bapak Ibu bisa lakukan seperti Abu Tolha tadi? Sanggup Ibu-ibu? Ini isar yang dilakukan oleh para sahabat di masa silam. Makanya di antara sebab turunnya ayat ini itu adalah kisah dari Abu Tolha dan Ummu Sulaim tadi. Maka turun ayat, kaum Ansor mendahulukan saudaranya dari kaum Muhajirin yang berhijrah ke kota Madinah, walau mereka itu butuh untuk hal itu. Sampai-sampai ada kisah, ada seorang sahabat yang gak punya istri, ada sahabat yang istrinya 2. Ada sahabat yang istrinya 2. Dia katakan pada sahabat yang tidak ada istri ini, kamu pilih yang mana? Dari 2 istri ini. Kemudian saya ceraikan nanti setelah masa iddahnya rampung, silahkan kamu nikahi dia. Bukan milih yang paling lawas, bukan. Ya, bukan pilih yang paling jelek, bukan. Ya, namun silahkan kamu pilih. Namun sahabat tadi namanya Abdurrahman bin Auf punya harga diri, dia katakan enggak.
saya nggak mau, saya mau tetap kerja, mau cari nafkah. Kemudian dia lama-lama itu kerja, akhirnya jadi pedagang yang sugih, mampu. Kemudian dia menikah dengan hasil kerjaannya tadi, tanpa menerima permintaan untuk dapat wanita tersebut. Itu namanya isar. Kira-kira ditemukan di zaman ini atau tidak? Sulit sekali. Kita semuanya itu orang-orang yang pelit. Iya toh Bapak Ibu, pelit banget. Masih banyak perhitungan dengan harta, masih banyak perhitungan untuk sedekah, masih banyak perhitungan untuk infak. Kira-kira di dompetnya ada duit macam-macam. 10.000 dengan 100.000 kan warnanya hampir mirip. Nih. Sudah niat masukkan 10.000, kok ternyata ketika tarik masukkan dalam kotak 100.000 yang masuk, baru buka dompet lihat, wah 100.000 saya. Keliru ini ya Allah. Kira-kira pernah kayak gitu enggak? Ada. Itu tandanya masih pelit, masih banyak perhitungan untuk sedekah. Kalau dulu para sahabat ketika mereka itu tahu ayat-ayat sedekah itu turun, ya, maka mereka datang kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, saya ini punya kebun yang paling bagus. Ini adalah kebun kurma yang paling saya cintai. Saya bersedekah dengan kebun ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia milih yang paling bagus. Itulah bedanya mereka dengan kita. Itulah bedanya para sahabat, para ulama salaf dengan kita-kita saat ini. Keimanan mereka sangat-sangat jauh. Sifat kebaikan mereka sangat jauh dengan kita. Yang ada di tengah-tengah kita adalah sifat pelit. Mugi-mugi Allah angkat kita dari sifat-sifat pelit yang ada dan memberikan kita semangat dermawan dan mampu mengeluarkan harta kita di dalam kebaikan. Yang terakhir dalam masalah dunia, kita bisa mendahulukan orang lain. Itu memang yang lebih baik. Karena dalam masalah dunia kita harus memperhatikan orang di bawah kita agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Kalau untuk urusan dunia, dahulukan orang yang di bawah kita. Kita harus banyak memandang orang yang lebih susah. Harus banyak memandang orang yang lebih susah. Tadi masalah kulkas. Wong ada yang banyak yang nggak punya kulkas. Bukan mandang orang yang sudah punya kulkas. Masalah motor. Wah banyak sekali ya. Motornya ada, namun motornya di starter pun angel. Motor apa nih Pak? Butut. Kita pinginnya yang anyar, pingin yang metik. Ternyata masih ada yang lebih susah daripada kita. Banyak memandang yang di bawah. Kemudian lihat hadisnya yang terakhir, jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta dan penampilan, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Lihat orang dari sisi harta, lihat orang yang di bawah. Kalau yang dipandang terus tiang sugih, kita nggak akan pernah puas. Dalam masalah penampilan juga, lihat selalu orang yang di bawah. Banyak yang susah, banyak yang sengsara. Banyak perhatikan orang-orang semacam itu. Mugi-mugi Allah beri taufik dan hidayah. Allahumma amin. Baik, sebelum tanya jawab, wonten kuis. Siap mic. Bapak satu, ibu-ibu satu, saya disuruh bagi Al-Quran. Ini wonten jamaah saking Surabaya mau memberikan hadiah Al-Quran yang ada di depan saya ini. Siap? Siap? Baik. Bapak dulu. Mic ada di bawah enggak? Mic ada di bawah, nanti kasih ibu-ibu, nanti kasih mic itu. Baik bapak-bapak, satu. Untuk bapak-bapak, sebutkan tentang masalah soft.
Yang tadi diperintahkan ada dua hal yang diperintahkan dalam masalah sholat. Siapa yang bisa jawab? Monggo Pak. Pucang anom. Sop pertama dan merapatkan sop. Alhamdulillah. Iki kalau Qur'annya apik tenan nih. Masya Allah. Covernya ini tebel banget. Kalau nggak dikasih kuisnya saya sudah ambil nih, saya bawa pulang. Dimanfaatkan Ibu. Terima kasih. Nggih, doakan yang memberikan, mungkin dapat barokah. Ibu-ibu siap? Siap? Nggih. Mic ada nggak di bawah? Ada. Nanti tunjuk ya yang ojo yang paling ayu Pak. Pilih yang ngacung lebih dulu. Lihat yang paling ngacung terlebih dahulu. Ojo yang paling ayu. Ini namanya nepotisme nanti. Baik. Sebutkan contoh mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. 2 contoh yang disebut isar. Berdiri ngacung. Mana yang duluan? Tunjuk Pak, yang mana yang duluan itu, kasih mic langsung. Pun, iya. Contohnya yaitu mendahulukan orang lain. Apabila ada orang tua, didahulukan terlebih dahulu walaupun kita membutuhkan. Nggih, orang tua dalam masalah apa tadi? Nggih, 2. Contoh yang kedua. Yang kedua apa? Gamis mau lo Bu? Gamis yang elek gugur. Apa contohnya yang kedua? Gugur misalnya Memberikan gamis yang anyar. gamis yang lebih yang Terbaru pada yang butuh. Alhamdulillah, nanti dikabulkan itu ya. Baik, kasih yang di bawah. Apa ya? Baik. Berikut lagi, nanti mudah-mudahan ada kuis ya. Siapa tahu ada motor. Kuncinya Pak. Monggo, jika ada pertanyaan sambil ada pengumuman tadi, pengawasan penting malam Sabtu di Karangreje ada seperti biasa. Untuk Sabtu pagi jam 8 sampai jam 10, Bapak Ibu-ibu yang punya anak-anak remaja yang masih SMA bisa mengikuti pengawasan di SMA 1 Wonosari. Ya, ini terbuka untuk umum ya. Untuk anak-anak remaja yang SMA, karena anak-anak SMA kan sekarang cuma sekolah 5 hari nggih. Nah, Sabtu dibuat pengawasan rutin setiap Sabtu Kliwon pagi. Ya, kalau mau ikut silahkan hadir jam 8 sampai jam 10 di pokoknya nanti ada halaman yang disediakan untuk pengawasan di SMA 1 Wonosari. Bisa dari tempat yang lainnya, bukan hanya sekitar Wonosari. Siapapun yang mau datang silahkan. Mudah-mudahan tempatnya cukup. Kemudian ibu-ibu untuk hari Sabtu Kliwon besok nggih, itu seperti biasa Sabtu Kliwon, Sabtu Legi ada pengawasan muslimah segunung kidul. Monggo silahkan hadir. Dan kami infokan, mohon dijaga ketertiban untuk sampah bar pengajian. Sampahnya nanti dibawa, kalau lihat ada tong sampah atau kantong plastik bisa dimasukkan di situ. Kemudian untuk jamaah diperhatikan sampai saya tutup dulu baru jenengan boleh bubar. Ya. Baik, ada pertanyaan langsung monggo. Ada Pak. Nih, ibu-ibu ya silakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan di sini tentang mengejar sop pertama. Iya. Sop pertama itu yang lebih bagus mungkin bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan yang paling bagus sop yang keberapa Ustaz? Yang sop untuk ibu-ibu. Yang kedua Ya. kalinya berapa? Ya. Pertanyaan yang kedua, malaikat itu berbaris bersop di hadapan Allah. Mereka pun merapatkan sopnya, tidak ada celah antara mereka di dalam sop. Sholatnya malaikat itu sama dengan manusia atau bagaimana? Satu Baik. hari satu malam 5 waktu atau berbeda? Terima kasih. Malaikat itu 24 jam itu berzikir, beribadah pada Allah non-stop. Kalau manusia 24 jam enggak. Itu pun sudah diberikan kelonggaran masih bolong-bolong. Kalau malaikat ya, mereka Allah itu sebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak durhaka pada perintah Allah, selalu patuh. Dan kalau diperintah sesuatu mereka selalu kerjakan, dan mereka kerjaannya adalah ibadah terus pada Allah. Jadi malaikat kerjaannya itu ibadah non-stop. Terus mengejar sop pertama itu untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu nanti pada hadis yang berikutnya 1084 kalau tidak salah setelah ini nantinya disebutkan sop yang terbaik untuk perempuan adalah yang paling akhir. Sedangkan yang paling jelek itu yang paling depan. Itu kalau dibuat sofnya adalah batasnya laki-laki depan, perempuan di belakang. Makin dekat dengan laki-laki makin jelek. Makin jauh dari laki-laki makin bagus. Karena makin dekat makin cepat nyetrum. Paham ya? Makin dekat itu makin cepat nyetrum. Ini baru belum sentuhan, ini sudah masalah, apalagi sampai bersentuhan. Sudah? Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu wonten. Ada lagi di belakang niku. Agar tidak terputus ya Pak. Iya. Nanti hubungannya dengan soft yang pertama tadi, kalau mengutamakan anak-anak itu di depan itu bagaimana? Boleh. Kemudian Anak yang putri ini kedua, Bu. Iya. Iya, Ya, boleh. baik putri maupun perempuan. Yang putra maupun. Kalau begitu masih boleh Bu. Ya, Yang terus. kedua itu Pak, Iya. kenyataannya sekarang itu karpet-karpet yang bergambarkan sajadah itu lebar, terlalu lebar. Kadang-kadang ibu-ibu itu ngeyel. Ngeyelnya itu Pingin karena sajadah. sajadahnya besar itu kepinginnya ya pakai sajadahnya sendiri. Nah, itu yang merupakan kesadaran kita masing-masing, mohon untuk diluruskan. Baik. Sekian, terima kasih. Kalau anak-anak itu boleh kalau untuk putri bisa diletakkan di depan. Atau kalau itu biar aman, tidak ganggu orang sholat, baiknya di tengah soft-soft orang dewasa. Begitu juga untuk yang anak-anak putra. Dikarenakan Bapak Ibu pahami sendirilah. Coba kalau anak putra itu dikumpulkan satu kelompok. Rame mboten? Ini yang nanti satu miring ke kanan, semuanya ke kanan. Ambruk semua. Ambruk. Satu ambruk semua. Satu batuk semua. Semua. Jadi mereka harus dipisahkan oleh yang dewasa. Kalau tidak jamaahnya jadi bubar. Terus ada lagi bapak-bapak wonten. Bapak wis ngantuk paling. Oh ada, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic ada yang masih ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang orang yang bertobat tetapi pada waktu tobat itu tidak menampakkan kesalahannya, Pak. Bagaimana hal tersebut? Kalau orang bertobat Tapi tidak menampakkan kesalahan yang ia lakukan. berarti dia bertobat sembunyi-sembunyi. Misalnya ada yang nyolong. Berarti nanti tobatnya sembunyi-sembunyi. Namun kalau ini kaitannya dengan hak manusia, barang yang dia ambil tadi kembalikan pada yang punya. Pokoknya kalau dosanya lakukan sembunyi-sembunyi, ya, maka dia tobat juga sembunyi-sembunyi, diam-diam. Seperti itu asalnya. Nah, baik, sekarang saya ini dulu terangkan. Ada beberapa pertanyaan. Maaf, ini tadi ada ralat pengumuman untuk kajian rutin Ahad Legi. Untuk yang paginya saya itu kok lali ya? Ahad Legi ya di masjid apa yang di pinggir jalan itu Al-Ma'wah atau jam 5:30 kayaknya itu ya, habis subuh sampai 6:30. Terus untuk di Pelanjan, yaitu untuk jamaah Saptosari dan Palian, bertempat di halaman Balai Desa Pelanjan jam 8:30 sampai jam 10 pagi. Itu ralat tadi dari panitia. Kemudian ada pengawasan juga untuk malam Senin Pahing. Ba'da maghrib itu tidak ada kajian bapak-bapak, namun warga warak semuanya kumpul jadi satu, bapak-bapak, remaja, putra-putri, ibu-ibu, pengawasan di Masjid Jami Al-Adha ba'da maghrib sampai jam 8 malam. Ya, baik, saya jawab dulu pertanyaan. Istriku pendidikannya lebih tinggi daripada saya. Istri saya kerja sebagai pelayan toko. Tak mau pakai jilbab, walaupun jilbabnya banyak. Mau pakai jilbab kalau ngaji dan layat. Lebih-lebih kalau undangan harus ke salon dulu. Bagaimana cara menyadarkannya? Disuruh ngaji yang benar. Ya, ngajinya berarti belum benar dan belum dapat hidayah. Apa pengen diganti anyar? Enggak, itu bukan solusi. Ya. Solusinya adalah istrinya dididik dengan baik. Suami punya kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga istri dan keluarga, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Kemudian, apakah diperbolehkan di dalam sholat setelah Al-Fatihah lalu hanya membaca satu ayat saja, misalnya surat Al-Baqarah ayat kedua misalnya, waladdallin amin zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, Allahu akbar, sah, tetap sah, sisi sahnya ya tetap sah. Namun kalau sholat itu jangan keterlaluan lah. Iya, tambah lagi gitu loh. Kok keterlaluan banget mikir-mikir, boleh nggak satu ayat saja? Kok pelit tuh jadi orang untuk ibadah. Nambah halaman, nambah 5 ayat, kan lebih bagus. Ya, dilanjutkan ayat tadi itu sampai utuh ke bawahnya lagi. Orang tua saya menjual tanah laku 50 juta, lalu dikasih kepada anak-anaknya masing-masing, diberi 10 juta untuk 2 anaknya. Dan sisa uang ibu saya 30 juta. Untuk bayar zakatnya apakah yang 50 juta ataukah yang tinggal sisa yang 30 juta?
Dan apakah kami yang menerima 10 juta juga kena zakat? Semuanya kena zakat jika uang tadi bertahan selama 1 tahun di atas nisab dari perak. Nisab dari perak itu sama dengan 595 gram. Perak berapa, Pak? 10.000. 10.000 kali 595. 10.000 kali 595. 5.950.000. Taruhlah 6 juta. Berarti kalau uangnya masih bertahan 1 tahun, entah itu yang 30 juta, 50 juta atau 10 juta, lihat di akhir tahun sisa berapa. Kalau sudah habis ya sudah. Namun kalau masih sisa berapa? Di atas 6 juta kena zakat 2,5%. Misalnya di akhir tahun sisanya 10 juta, 10 juta dikalikan 2,5%. Berapa? 250.000. Bagaimana cara sujud syukur? Sujud syukur sekali sujud. Dan sujudnya di luar sholat. Dan lakukan baiknya keadaannya seperti sholat. Ini yang paling baik, yaitu masih dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, ya, dan dilakukan ketika itu dengan cara sujud biasa. Bacaannya sama seperti sujud biasa. Subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, dan sujud syukur cuma dilakukan ketika dapat nikmat besar atau terselamatkan dari musibah yang besar. Apa yang dimaksud dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah artinya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Jamaah artinya bersatu di atas kebenaran. Entah dia itu di Papua sana, di Maluku sana, Kalimantan, Sumatera, Jawa, semuanya punya pemahaman yang sama. Berpegang dengan sunnah Nabi SAW, itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ini bukan nama partai, ini bukan nama ormas, namun ini sifat pemahaman. Orang yang berada di bumi manapun di muka bumi ini, yang pemahamannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti pemahaman para salaf, para sahabat, maka mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Apakah benar apabila ada makmum masbuk, shaf penuh, kemudian dia menampung satu orang di depan, sehingga satu orang tersebut mundur menemani membuat shaf? Ini tidak tepat. Ini ya ceritanya nggih, satu orang ini datang, dia cuma sendirian di belakang. Maka dia lihat shaf di depan itu sudah terisi penuh, dia tepuk orangnya di depan untuk mundur ke belakang. Kenapa ini baiknya tidak dilakukan? Sebab yang pertama, kita mengganggu orang yang sudah di depan. Suruh mundur, berarti ada gerak. Yang kedua, kita memindahkan orang yang sudah di shaf pertama pindah ke shaf di shaf yang kedua. Berarti kita undurkan dia dari shaf yang paling utama pindah ke shaf yang paling belakang. Merugikan dia. Padahal boleh jadi dia tuh sudah tunggu setengah jam sebelum azan. Kita telat datang, tarik dia mundur ke belakang. Merugikan dia. Maka kalau kita cuma sendirian di belakang, tidak ada masalah sholat sendirian di belakang. Karena shaf terdepan sudah penuh. Yang dimaksudkan larangan, Nabi SAW mengatakan, tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Yang dimaksud, kalau shaf pertama itu masih punya peluang untuk diisi. Kalau tidak ada peluang untuk diisi, maka silakan untuk membuat shaf sendirian walaupun di belakang. Apakah Nabi benar-benar datang dalam acara sholawatan? Tidak benar. Ya. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Langsung, oh Nabi itu datang. Gak ada cerita kayak begini, gak ada. Gak ada cerita kayak begini. Jenengan baca sholawatan, terus kanjeng Nabi itu datang. Emangnya Nabi itu arwahnya ada berapa?
Coba kalau di Wara ini ada, terus nanti di Palian ada, di Rongkop itu ada, di Wonosari ada, semua serempak gitu coba. Rohnya berarti berpencar. Ya, nggak ada cerita kayak begitu. Dan ini nggak membawakan dalil. Ini nggak benar. Kalau ada ustadz yang mengatakan seperti ini, kalau kamu sholawat nanti ada roh Nabi itu hadir di tengah-tengah kamu sholawat, itu mimpi, nggak benar. Sampai ada yang memandangkan pandangannya itu, dia seakan-akan tuh lihat Nabi SAW. Itu sebenarnya bukan lihat Nabi, itu lihat sesuatu yang bukan Nabi. Saya mau lihat dia bilang, katakan dia lihat setan, nanti sakit hati lagi. Nah, pokoknya itu bukan Nabi yang datang. Apa hukum mengazani bayi dan mayat? Kalau orang mati tidak perlu diazani. Orang mati yang mau dimasukkan dalam kubur atau yang sudah dalam bentuk jenazah tidak perlu diazani. Dia tidak perlu lagi kumandang azan. Yang dia cuma perlu kirim pahala saja ke dia. Kirim pahala itu kalau tentang pahala misalnya sodako bisa jadi amal jariah untuk dia. Adapun untuk mengazani bayi yang baru lahir, para ulama beda pendapat. Jumhur ulama mengatakan ada tuntunan. Seperti juga termasuk dalam mazhab Syafi'i. Namun mazhab yang lainnya seperti mazhab Imam Malik mengatakan bahwasannya mengazani bayi ketika baru lahir tidak ada tuntunan. Dikarenakan hadisnya itu dhaif, hadisnya itu lemah. Wallahu alam pendapat yang paling tepat, ya, mengazani cuma ada untuk sholat 5 waktu, tidak untuk sholat sunnah, tidak untuk mayit, tidak untuk bayi yang baru lahir. Manakah yang lebih utama? Tetap di tempat atau pindah tempat saat mau sholat rawatib sehabis sholat? Baiknya pindah tempat ketika ingin melaksanakan sholat rawatib. Rakaat ketiga dan keempat apakah masih boleh membaca surat pendek? Masih boleh, namun tidak dianjurkan. Rakaat ketiga keempat baca surat pendek. Apakah hukum ngalap berkah dari sisa makanan ustadz? Itu amalan yang tidak ada tuntunan dan dapat mengantarkan pada kesyirikan. Saya sudah katakan berulang kali, air liur ustadz dengan yang lainnya itu sama. Kalau nggak sikatan juga sama. Kalau baru bangun tidur juga sama, nggak enaknya. Bau. Apalagi ustadznya perokok berat. Lebih lagi parahnya. Ya. Sampun? Jadi tidak ada tuntunan seperti itu, dapat masuk kategori amalan tidak ada tuntunan atau masuk dalam perbuatan yang para ulama katakan itu perantara menuju syirik karena nantinya dapat mengagungkan orang soleh secara berlebihan. Sampun nggih? Itu saja yang kita bahas. Mugi-mugi Bapak Ibu diparingi sehat, panjang umur, dimudahkan untuk setiap urusan, tetap istiqomah, dan insya Allah kita akan jumpa lagi malam Sabtu dan hari Sabtu Kliwon. Begitu juga nanti malam Kamis berikutnya. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.